Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, Saya Rahma. Saya Mutia. saya Jungkook. Salah. Saya Ridwan. Video ini Kami buat Untuk memenuhi tugas orientalisme. penasaran tidak? penasaran dong. Penasaran tonjak kah? Kalau penasaran ki nonton videoku. Hari pertama kami sekelompok pergi menemui Pak Imamul Haq. Salah satu dosen kami di mata kuliah sosiologi untuk menjelaskan kepada kami mengenai dualitas ekonomi. Karena tanah-tanah itu milik raja, milik bangsawan, milik ya orang biasa, tapi tidak luas. Yang luas itu ya raja. Dan itu diubah sepenuhnya oleh kolonialisme dengan salah satunya kan ada tonggak-tonggaknya itu tanah bakal perkebunan pertanian kapitalisme di Indonesia. Saya bisa jadi itu adalah hasil rekomendasi dari Boyki. Salah satunya rekomendasi hasil kajian dari Boyki itu harus diubah ini, dibalik itu metode, cara atau corak pertanian yang diterapkan oleh masyarakat Oriental itu. Ubah itu. Makanya lihat pokok perkebunan teh, perkebunan sawit sekarang tuh mana ada tanaman lain di situ? Semuanya homogen tuh, monokultur. Sawit semua, teh semua, kopi semua. Nah itu yang menurut Boyka, nah, begitu model pertanian yang kalau mau modern, mau industri, mau kapitalis, gitu. Tidak kau tanami teh, kau tanami tomat, lombok di sekitar. Salah seorang indolog. Nah, indolog itu orang barat yang ilmunya banyak mempelajari wilayah di luar daerahnya, misalnya Indonesia. Boyka ini seorang indolog, jadi orang yang mempelajari Hindia Belanda masa itu, kita masih Hindia Belanda tahun 1910. Dia banyak mempelajari Hindia Belanda, utamanya Jawa ya, tentang kehidupan sosial ekonominya masyarakat di Hindia Belanda. Boyka ini sebagai tidak hanya seorang ilmuwan, dia juga birokrat dan penasehat dari pemerintahan kolonial Belanda. Ya, kalau tahun lahirnya dan meninggalnya 50-an kira-kira. Dia lahir tahun 1900. Nanti kalian cari tahu kalau profil itunya tuh. Tapi dia seorang indolog awal atau intelektual birokrat dari Belanda yang menguasai dan mempelajari Hindia Belanda yang secara spesifik mengkaji tentang ekonomi atau ekonomi politik lah kalau bahasa disiplinnya sekarang, ekonomi politik di Hindia Belanda. Sumbangsi yang paling berharga dari Boyka ini
terhadap pemerintahan kolonial, yaitu teori dualitas ekonomi dualistis, dualitas ekonomi. Sebenarnya dia mau pada masa itu di tahun 1910-an kira-kira belum ada yang menyebutkan istilah dualitas ekonomi itu. Jadi tidak familiar di dalam khazanah intelektual di Hindia Belanda, bahkan di Belanda sendiri istilah dualitas ekonomi. Yang lazim dipakai itu adalah ekonomi oriental. Nah, ya, disitulah nanti kaitan kenapa orientalisme, mata kuliah orientalisme katanya salah satunya mempelajari Boyke ini sebagai salah satu indolog terkemuka. Padahal Boyke ini itu Snok Horjonge. Kalau Snok Horjonge belajar mengkaji tentang agama Islam di Hindia Belanda, terutama Aceh toh. Nah, kalau yang kaji ekonomi itu Boyke. Dan sepadan mereka ini dua tokoh dari indolog yang punya kajian yang berbeda, tapi sama-sama disebut indolog. Kalau Snok Horjonge mempelajari agama Islam, terutama bagaimana Islam begitu tertanam bahkan menjadi spirit dan gerakan bagi orang Aceh. Makanya dia menulis disertasi tentang Aceh, orang Aceh. Nah, kalau Snok Horjonge sama dengan kalau Boyke sama dengan Snok Horjonge itu, tapi di wilayah ekonomi politiknya. Salah satunya teorinya yang paling berpengaruh terhadap kebijakan kolonial di masa itu disertasinya ini. Disertasinya itu Economics and Economy di Belanda, di Hindia Belanda lah. Bukan di Hindia Belanda, di wilayah-wilayah oriental. Wilayah oriental yang dikaji sebenarnya itu bukan hanya Jawa, tapi Asia Timur. Jadi dualitas. Bagaimana orang Barat ada dosen kami. Barat menciptakan kemajuan peradaban melalui fondasinya sistem ekonominya yang kapitalis itu. Gitu. Di Hindia Belanda, di negara-negara orientalis kata gue kan tidak seperti itu. Mereka subsisten. Jadi untuk sama seperti orang Barat, ya ketinggalan memang orang-orang di Hindia Belanda ini. Utamanya di pedesaan. Surplusnya tidak dapat karena diambil sama tuan-tuan tanah. Petani-petaninya yang di desa itu cuma melihat ekonomi itu tidak seperti orang Barat melihat ekonomi yang harus dijual, exchange, perdagangan. Makanya dia menyebutnya ini masyarakat masih sangat prakapitalis. Itu yang melahirkan dualitas ekonomi yang kalau sebenarnya dibahasakan itu statis, tidak dinamis. Dia tidak mau dia menggunakan dualitas. Sederhananya kalau kau mau maju sebagaimana orang Barat, ya kau Maaf kesini kameranya mau jatuh dan kami tidak sadar. Di Hindia Belanda tidak, dia Videonya bisa kami potong, tapi itu akan membuat durasinya berkurang. Jadi kami biarkan seperti ini. Yang menghambat ekonomi di Hindia Belanda itu maju seperti Eropa, seperti Barat. Jadi dia mengkomparasi itu. Kenapa kapitalisme di Barat bisa mendorong kekuatan produktif di masyarakat itu sehingga menciptakan masyarakat yang maju, modern. Sementara di Hindia Belanda yang orientalis ini tidak. Ya kan? Salah satu sistem ekonomi mengalami surplusnya tidak dihasilkan, kesenjangan antara kota dan desa yang sangat timpang. Petani di pedesaan subsisten hanya bertani untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Sisanya baru dia jual. Nah, bagaimana kan cara maju kalau begitu? Kata mereka, tidak bisa. Kau menanam jagung yang komoditas, tapi kau juga menanam padi untuk kau makan. Di satu tempat, misalnya di satu ladang atau sawah. Sederhananya melihat dualitas ekonomi gitu. Tanaman padi dianggap sebagai bentuk subsistensi, keluhuran masyarakat tradisional,
Sementara jagung, kopi, dan lain sebagainya komoditas itu dianggap sebagai sesuatu yang modern. Itu cara corak yang dijalankan oleh atau sistem dijalankan oleh masyarakat prakapitalis di Hindia Belanda itu ya dualitas kata ekonomi itu sangat berseberangan. Dia mau maju masyarakat prakapitalis. Nah, sementara Eropa sudah sangat kapitalis, kata Boyke itu. Untuk menuju ke sana bagaimana ini? Apa yang menjadi kendala? Apa yang jadi kendala? Apa yang menghambat masyarakat yang dijajah di Hindia Belanda? Itu tidak sama dengan cara sistem ekonomi kapitalis ala Eropa. Jadi karena salah satu subsistence surplus yang tidak dimaksimalkan dari desa. Yang kedua karena sistem priai itu yang masih sangat kuat. Priai itu ya bangsawan, feodal. Nah, jadi Boyke melihat dalam pranata ekonomi itu sistem ekonomi yang eksis di Hindia Belanda itu dualistis, mengalami antitesa begitu tuh. Dia mau maju tapi mempraktekkan hal yang lain, tidak sama dengan yang dipakai oleh Barat, tidak sama dipakai oleh masyarakat kapitalis yang modern di Barat gitu. Mereka masih tetap guyup, rukun, solidaritas yang lebih utama dibanding pertumbuhan tradisional itu timur. Nah, salah satunya Hindia Belanda. Jadi secara umum yang dipelajari dilihat oleh Boyke itu ya kajian Asia Timur, yang oriental. Jadi yang lazim digunakan untuk menyebut ekonomi di wilayah oriental itu ya ekonomi oriental ekonomi. Tapi Boyke dengan tegas menyatakan lebih tepat ini disebut sebagai dualitas ekonomi, duality ekonomi yang dualitas. Itu disertasinya di tahun 1910. Ya, disertasi yang dia tulisnya ketika dia mempelajari masyarakat Jawa dan beberapa negara-negara di Asia Timur, kecuali Jepang. Apa sebenarnya dualitas? Ya, gue. Kualitas ekonomi itu begitu karena dia merujuk kepada pemikir-pemikir Eropa Barat yang sangat orientalis begitu. Jadi dia memposisikan masyarakat di wilayah oriental yang dijajah itu tradisional, tidak berkembang secara ekonomi. Alasannya karena ya irasional, mereka tidak rasional masyarakat, sehingga masyarakat yang di wilayah oriental ini tidak bisa berkembang secara ekonomi karena adanya suatu apa ya? Kalau orang menyebutnya dinamika ekonomi, si Boyke menyebutnya sebagai dualitas. Jadi tidak dinamis, tapi mengalami pertarungan, perpecahan begitu di masyarakat oriental. Nah, salah satunya itu karena dia mendudukkan masyarakat di Jawa khususnya itu sebagai masyarakat yang coraknya itu prakapitalis. Jadi masyarakat yang corak produksinya masih prakapitalis itu dicirikan dengan agraris, solidaritas yang lebih tinggi dibanding produktivitasnya. Masyarakatnya menanam untuk kepentingan swasembada, lalu kelebihan yang dijual baru dijual.
corak itu bagi mereka itu sangat mencerminkan suatu bentuk perekonomian yang dualistis, sebutnya dualistis, bukan tidak dinamis. Masih pendekatan yang lebar yang membutuhkan ekonomi Eropa dan ekonomi di Asia. Model ekonomi yang corak produksi Asia. Jadi kalau makan membedakan corak produksi Asia, corak produksi global, corak produksi kapitalis, corak produksi bla bla dan sebagainya. Asia itu di mata mata itu punya tidak sama dengan belum sampai pada model corak produksi kapitalis. Corak produksi yang ada di Asia itu disebutnya sebagai corak produksi Asia yang diterjemahkan oleh boleh sebagai corak produksi kapitalis. Jadi perspektifnya dipengaruhi oleh orientalisme, disiplinnya pendekatannya dipengaruhi oleh studi-studi klasik sosial, Weber, Durkheim. Dan itu yang dia jadikan sebagai rekomendasi untuk membuat kalau untuk kebijakan ekonomi pemerintahan kolonial. Salah satu masukan Boyka tentang sistem ekonomi yang berlaku yang menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi India. Itu kan ada dualitas. Ya kalau mau subsisten semua. Kalau tidak mau jangan. Tanah komunitas dagang. Asalnya begitu kan. Nah, bagaimana mau maju? Setengah aku petani jagung atau padi, setengah aku petani kopi. Ya kalau mau subsisten semua dong. Tapi kan kalau dipakai untuk makan itu hasilnya apa? Ya, populasi seperti kata bagus tuh. Dia mau produksi anak saja terus kalau makan itu tidak efektif. Pertanian atau corak produksi di atas sarana harus didorong seperti barat, seperti kapitalis. Pertanian itu harus industrial, harus kapitalistik. Artinya yang kau tanam itu komunitasnya bisa dijual, bukan yang untuk dimakan. Makanya tahun berapa itu pemerintah kolonial 1900-an itu kemudian pemerintah kolonial memperkenalkan sistem perkebunan. Hari kidua kami berdiskusi kembali mengenai materi kami, tapi kali ini lebih seru loh. Banyak gengkaknya hahaha. Langsung saya dilanjut besti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah. Iya. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah orientalisme dengan materi dualitas ekonomi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau kami akhiri ya apa boleh nih ya siapa yang tahu latar belakang geografinya siapa yang tahu geografinya Herman Beke. Siapa yang mau kata? Jelaskan dulu sedikit. Apa? Oh, jelaskan. Ini baca bahasa
Jadi begini, geografi itu daripada Herman Boyke. Dia adalah seorang keturunan Belanda. Dia tergolong salah satu Nilok atau ilmu pengetahuan tentang Indonesia. Nilok adalah salah satu Nilok. Oh, Indolok adalah salah satu orang Barat yang ilmunya mempelajari wilayah di luar daerah Hindia Belanda terutama Jawa. Tentang kehidupan sosial ekonominya, Boyke juga seorang brokat atau penasihat dari pemerintah kolonial Belanda. Lahir pada tahun 1905, seorang Indolok awal dari Belanda. Ia menguasai dan mempelajari Hindia Belanda secara spesifik, mengkaji tentang ekonomi. Bantuan yang berharga dari Boyke terhadap pemerintah kolonial, yaitu teori dualitas ekonomi ini yang akan dibahas. Mantap. Jadi anak kapan lahir atau apa sih tadi? Kalau tadi lahirnya Lahir 1905. Oh, ibaratnya dulu kenapa ini? Kalau sudah 1900 sih. Baru apa tadi yang kedua ya? Saya dulu sedikit biografinya. Herman Boyke ini pernah sekolah atau kuliah di Universitas Leiden Belanda. Ia mengembangkan materinya yang materi ekonomi ini secara empiris mengenai ekonomi Asia di Asia Tenggara. Kita apa? Maksudku saya tuh ini Herman Boyke. Kenapa bertanya ke ini? Bisa dijawab. Kenapa bisa apa tuh maksudnya tujuannya ini untuk menganukan dualisme apa? Dualitas ekonomi. Iya, itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Karena itu tuh ini dia dulu ada bahan perbandingannya antara kan kembali lagi punya atau orientalisme itu antara jadi perbandingan antara barat sama timur. Jadi dulu dan lihat bagaimana perekonomian dulu di dunia barat yang bagus sekali, sementara ini timur kayak minim sekali berbanding jauh sekali nih. Jadi di situ dan perhatikan kenapa bisa apa sebabnya. Jadi dia cari ini ternyata ini karena perbedaan ekonominya. Tapi dalam satu tempat karena ini dalam itu di dunia barat itu satu di sistem ekonomi berjalan itu kapitalisme. Oh, ini kapitalisme modern. Ya, satu di sementara di Hindia Belanda ini dia dua perekonomian yang berjalan, ada yang kapitalis, ada yang prakapitalis, jadi tidak sejalan ini. Jadi ini salah satu penyebabnya kenapa ekonomi di Hindia Belanda ini menurun. Ini yang diteliti sama Boyke. Itu salah satu latar munculnya teori Boyke. Maksudnya yang menarik kan Hindia Belanda ini kan? Maksudnya dualisme apa ini sama apa dualisme? Tapi ada pembedaan. Kan ada saat ada pada juga kayak kan begini ya, kalau pernah kayak kursi sama meja kan? Ini kursinya meja. Oh ini tadi apa namanya? prakapitalis Iya, sama perbedaan ekonominya antara yang di Hindia Belanda itu dia sistem ekonominya kapitalis atau sistem ekonomi tradisional, dan sedangkan itu di Hindia Belanda itu Indonesia yang sekarang kita sebut Prakapitalis. Kapitalis. Jadi kalau kan sekarang ini masih banyak apa tuh Kapitalis. iya begitu. Kalau dihidupkan sampai sekarang gitu masih hidup dia kan baik atau tidak itu. Senang kalau dijalankan itu ekonominya baik atau tidak. iya. Karena kan ini yang Mas Herman Boyke tuh pendapatan aja tuh nah jelek. Dilihat dari Berarti rasis itu Herman Boyke.
masuk Hindia Belanda. Mungkin ini ya salah satu Gue penyebabnya. tidak suka, betul itu saja ini justru orang tapi berdosa. Kedua orang kafir gitu. Salah satu kenapa Indonesia tidak maju jadi karena dia termasuk negara berkembang Indonesia karena itu juga salah satunya. Ini Apa lagi namanya? apa? Perkapitalis. Berarti yang kalau di sistem ekonominya di Eropa apa namanya? Kapitalisme atau sistem ekonomi modern. ini tuh pengertian Indonesia. Menurutku saya tahu kalau begitu, kalau kapitalisme gitu, 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 tidak cocok kan? Karena kalau di Indonesia harus begitu begitu karena banyak yang kebunnya bapak tato diambil sama orang ada baru di Ini tentu begini, itu tuh dengan misalkan kan perkebunan ini ada sini pengertian kapitalistik. Pertanian masyarakat tapi pengertian prakapitalis. Jadi secara dari pengertian prakapitalis ini adalah pertanian dengan sistem sederhana dan lebih terfokus pada kebutuhan sendiri. Tanaman yang dibudidayakan disesuaikan dengan kebutuhan personal, di mana petani bertindak sebagai produsen merangkap konsumen. Jadi ini para petani harus berhasil mendapatkan hasil seminimal mungkin. Maksudnya itu di Indonesia kayak ini kan tadi Nabila di sini lebih terfokus pada kebutuhan sendiri. Jadi sistemnya ini dia menanam tapi untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Kalaupun ada paling kayak hitungannya sisa-sisa hasil yang tidak sanggup habiskan atau penuhi kebutuhannya baru dijual ke orang lain. Jadi untuk keuntungannya itu kayak tidak ada, itu sedikit sekali. ada keuntungannya untuk dirinya sendiri. Kalau kan Bagaimana orang yang tidak punya keuntungan? kan ada di dalam Islam dan bersedekah itu bersedekah kepada orang miskin dan zakat Islam semua. Kamu balik berpikir begitu. Apa ya? Jalan Islam itu ya yang itu karena jika kapitalistik prakapitalis itu pasti ada kekurangan yang kapitalis. Iya, apa kekurangannya itu mau gue tahu. yang yang kapitalis Iya. ada di sini dulu. Oh, ini tadi yang disebut ciri-cirinya kapitalisme ini lebih mengutamakan individunya atau solidaritasnya nih daripada bahwasanya itu apa sih yang setelah sisanya baru dia berjual-belikan. Gara-gara itu dia keuntungannya sedikit ada. Coba nih kalau kayak sekarang tuh kayak di Bandung kan di Bandung kayaknya yang banyak perkebunan teh. Bogor. Contohnya Bukan malam. apa namanya kita Itu nih tapi di situ getah-getah semua tuh. Kayak di Kalimantan juga apa namanya kelapa sawit. Ya kelapa sawit. Kelapa sawit ya. Di situ kayak satu tempat itu kelapa sawit semua. Jadi banyak keuntungannya, banyak penghasilannya. Jadi banyak juga nantinya pasarkan. Gitu. Jadi itu orang yang mau butuh ke sawit bisa dapat. Cuma nih kalau kita misalkan saya butuh kelapa sawit lebih dari itu bentuk baru tidak ada produksi yang besar, dari mana nggak dapat? Tapi ini kok ada juga jeleknya kapitalisme ini. Nah, menurut Muhammad Syarif Kauluri, ini dia jadinya bedeng terlihat jelas pada hak milik yang disandarkan kepada individu atau swasta. Iya. Kita tuh bekerja sama seseorang. Kebebasan ekonomi tanpa campur tangan negara. Jadi kayak kita tadi Itu kayak karena
kan ini kan kalau misalkan besarkan satu ibunya. Iya, bekerja di Ya, satu orang. Dia kaya kita kan. monopoli Bukan. begitu saja. Iya begitu saja. Monopoli dan bunga sebagai Bayangkan orientasi nih, ekonomi. kalau semua tuh orang Indonesia itu Ya, cocok ini. begitu semua, Ya, begitu semua. Ada orang bekerja baru kita. Ya, betul itu. Dan pendapatnya juga Muhammad Sarif juga begitu, monopoli dan bunga sebagai orientasi ekonomi akibatnya menghasilkan eksploitasi dan ketidakmerataan distribusi kekayaan. Itu dia. Itu kapitalis jelek. Iya. Ya, kapitalis. Bekerja gitu untuk satu Ya, orang. itu bedanya itu pendapatan. Bukan beda itu aja gitu. Kalau saya bilang Tinggal apa lagi? Iya. Ungkapan lagi. Oh, gimana nih dualisme ekonomi Indonesia? Kalau hidup ini, gitu. Kalau berjalan, tidak cocok jangan aku rasa. Karena jadi semua bos. apa tadi kamu? Baru tuh lanjut lagi ini pembahasannya tentang teori apa relevansinya dualisme ekonomi terhadap keadaan sekarang. Ini juga ada sedikit kaitannya dengan pembangunan. Ada di situ. Oh, iya. Oh, betul deh, karena penasaran kejadian saya. Terus ada juga contoh-contohnya. Apa yang contohnya? Kalau contohnya tuh misalnya di pasar ada pasar tradisional sama ada pasar modern. Contohnya apa ini? Ini nih dualitas ekonomi. Contohnya itu kayak misalnya di pasar modern itu dia kayak menjual berbagai macam, ada lombok, ada jeruk, ada tomat, ada sayur hijau. Sedangkan di pasar modern itu hanya saja satu macam jeruk, tapi bermacam-macam. Ada jeruk Cina, ada jeruk yang ini, gitu. Dan kalau pasar modern itu tidak bisa dari yang tawar-menawar. Ya, Macam harga sih, harga itu saja harganya. Kalau di Indonesia lebih fokus ke keuntungan. iya, kalau Indonesia itu masih bisa tawar-menawar. Jadi kita juga yang penjual itu kurang beruntung, sedangkan kita yang beruntung. Apalagi kalau di pasar modern itu anak dikenal harga 100.000 nanti Dan dia itu kalau tidak ditawar kira tuh Nabi Rasulullah disunahkan menawar tuh. Kalau tidak ditawar berarti haram. Jadi itu dia. Tuh, hah? itu saya dengar. Itu kalau tidak menawar gitu. Misalkan kalau tidak menawar gitu. Tidak menawar gitu. Kira tuh kalau menawar kalau kita kalau dari tiga kalau ada saja di bawah. Kalau tidak ditawar dia. Tidak kalau tidak ada sistem menawar begitu. Oh iya, karena dia kan harga nabi itu toh. Ya, langsung di harga tetap nah begitu. Beda harga nabi baru menjual ke lagi nggak pernah kasih naik harganya. Iya. Gitu. Iya. Kalau itu tetap begitu. Ini juga itu ada relevansinya teori dualisme ekonomi. Itu tadi masih terkait dengan masalah pasar. Ini Indonesia kan kayak paling banyak kapan pasar nih. Iya. Coba disebutin pasar-pasar di Makassar. Pasar Bambai, pasar Duduk Guling, Bapak. Bambai, pasar Butuh, pasar Terlisi, dan pasar-pasar lainnya. Nah itu karena banyak sekali pasar di Indonesia, jadi ini dia meningkat kiannya daya saingnya yang berbasiskan Ya, kapitalisme. Mana yang dibilang di pasar modern dan pasar tradisional? Itu tadi yang disebutkan. Contohnya yang modern. Yang modern itu kayak ada nanti supermarket yang
kayak mall gitu kan nih, kayak mall. Ya, ya. Apa di mana itu deh? Kalau pusat modern. Kayak Di Surabaya salah satu ciri-cirinya itu pusat modern tidak bisa kita lawan. Harga yang ada di situ, harga yang tertera itu minimal kita bayar. Masalah dengan kebersihan juga lebih. Iya. Emang kalau semuanya di Korea kayak vlog-vlog street foodnya Korea, kalau misalnya sebelum memasak pasti ada pemasakan itu. Kalau yang menonton pasti dia ada kawan merawat, dia lecek pasarannya itu. Kalau tidak interesa pada lagi. Sampai. Ini karena banyak sekali pasar, jadi meningkat di daya saingnya. Ini dalam hal kapitalismenya tadi. Itu sistem ekonominya pasar tradisional dan lebih lambat berkembang. Kenapa bisa? Karena sistem ekonomi itu kan sama sistem ekonomi kapitalistik yang modern. Jadi kayak berbeda itu. dia kalau dapat kuliah saya tahu kalau pasar tradisional kalau dalam warna untuk dirinya sendiri kan begitu untuk dirinya sendiri dan beli lagi barang. Kalau modern kan gimana itu kerja sama Modern. ya, sistem banyak kayak kapal kayak begitu juga. Kayak ada itu modern, kayak itu dia. Satu ibunya, Iya, barang. satu ibunya memproduksi di pasar tuh kayak supermarket begitu satu ibunya tapi Iya. satu juga. Bukunya kan banyak pekerjaannya. Iya. Ini juga pertanyaan toh, mengapa ekonomi modern berbasis kapitalisme? Ekonomi modern berbasis kapitalisme gagal ditaklukkan di Hindia Belanda oleh pihak dari ini karena sampai sekarang masih Iya karena nggak tahu sih memang di Indonesia gitu ya, kan. itu memang bisa karena Jadi pertama jelas, ya. itu masyarakat harus bersifat rumah tangga, uang versus barang. Maksudnya Kalau di kapitalisme itu ini beberapa masyarakat kayak rumah tangga uang versus barang. antara ikat perbedaannya orang kapitalisme sama Enggak, kenapa modern? Kenapa ini ekonomi modern yang berbasis kapitalisme ini gagal di Indonesia? Karena itu juga yang kedua itu individualisme ini. Padahal kan di sini di Indonesia sistemnya bergotong royong gitu. Bukan Ini solidaritasnya. bukan nganu bergotong royong. Karena itu, karena juga pendek kalau kayak misalkan kita sebagai Kalau di barat itu kalau kuliah tuh dia tuh kayak diri sendiri, itu diri itu. Kalau di Indonesia kita mas kerjut kalau ada kasus diskusi santai. Ayo, ini ada Dendos ale. Aduh, ini juga kegiatan ekonomi di barat ini berdasarkan pada rangsangan kebutuhan ekonomi, sedangkan di Indonesia disebabkan oleh kebutuhan sosial. Begininya Lebih dia tuh lebih utamakan dulu solidaritasnya, baru dirinya sendiri. baru kebutuhannya. Yang penting terpenuhi keluarganya, tetangganya, baru langkah cari sisanya nanti dia perjualbelikan. Tapi kalau pendapat lu yang mana bagus terasa? Yang barat atau Indonesia? Kalau menurut lu saya Indonesia karena ini juga kemanusiaan. Iya. sama-sama. Kau yang pasti barat kamu. Korea. Mbak itu salah satunya nakasi maju ki mendapatkan banyak keuntungan. Kan kalau misalnya banyak keuntungan yang dapat bisa kita berbagi. Bisa juga donasi utama negara. Tahu nasi dulu sendiri. Iya kalau di Indonesia
Indonesia kayak itu saja. Indonesia itu pasti tidak asing sama namanya harga keluarga. Toh? Iya. Harga Kalau- teman, harga teman, harga keluarga jadi begitu. Kalau harga musik ada. Apa? Harga musik. Nggak ada. Kalau harga musuh tambahin lagi harganya. Apa? Kita begitu saja. Itu termasuk. Tadi ada pertanyaanku, bagaimana kalau masalah diskon-diskonnya? Itu diskon itu yang itu yang dari orang luar negeri semua itu dan diskon begitu dari Kalau misalkan di pasar modern, kalau kayak nggak ada tuh pasar internasional bilang diskon nggak ada Nggak ada. rata-rata iya itu jadi modern berarti yang terapkan itu kapitalis kan? Kenapa ada diskon? Gimana? Jadi karena tercampur jika aku nak bilang gitu kan hanya gue kayak dualisme dua mungkin karena tidak laku nih, kayaknya kasih diskon. Bisa jadi karena ini. Yo ada juga kalau misalkan kan ini dikatakan kayak mau inflasi toh tahun 2023. Inflasi itu apa itu inflasi? Penurunan kapal. nah sering nonton podcast ini mas Penurunan harga tahu semakin rendah, terus sementara harga barang semakin naik. Ya. Itu jadi bagaimana itu dampaknya di dualisme ekonomi Indonesia? Makin panas apa? Kalau kita sudah kalau saya kalau di bagian pedesaan tuh enggak dapat pengaruh rasa enggak dapat pengaruh gitu yang kemiskinan dan kelaparan kalau di bagian desa begitu di kota dia paling parah di desa kan dia harus dia nanam padi tuh jadi Kalau masalah ekonomi sekarang atau kembali lagi di taman market kalau masalah ekonomi sekarang juga kayak banyak sekali orang tuh pusing gara-gara ekonomi karena memang UKT saja orang itu pulang UKT di kampus baik kan salam baru kebanyakan tuh Anu 1,9 aku dulu kapan kan Benes terus sama tak bapak kerja di perusahaan gue tahu 900 hah? Kurus jadi bukan kurus keluarga dari tidak mampu kalau kita dulu sebelum menikah kategori kedua Empat sih, lima. penting itu gitu harus kayak ini bisa jadi nanti semua teman-teman ya hah oh di IG terakhir nama Mau sampai aja balik ya Kak Jon. mbak sebagai penyerang Butuh kalian semua. lah tidak ada dia orang bisa santai sampai di alay-alay nanya ada kan sebelah tuh lagi Atau orang mau dibahas enggak nggak? ini kita tidak lagi sih nah lanjut Apa ini? bentar dari list enggak mau bus Ada begitu dulu ya mau jalan ada juga jadi Wih, jadi cuma di bawah. iya di bawah Bersemenit nih. Baru 15 menit sudah Kayak pernah 20 menit, 30 udah saya udah cepat nih saya ini juga ya saya lagi makan ini nih cerita ini
Contoh daripada apa ini? Dualitas ekonomi. Contoh daripada dualitas ekonomi. Yang pertama apa ini? Prioritas dari pembaca dari ini berorientasi subsisten apa lagi tersusun nih subsisten berarti ya. Ini dia program kerjanya ini tersusun sistematis kelihatan saja. Kalau salah komen di bawah. Terus ini dia skala ini nilai dia berskala kecil, melibatkan kerabat, nilai sosial, nilai itu kan apa namanya kapitalis. Ini perannya orang kapitalis. Terus nilai sosialnya itu lebih besar dari nilai ekonomi. Sedangkan kalau kapitalis berorientasi bisnis, jadi dia memang lebih mengutamakan lebih fokus ke keuntungannya yang besar. Yang pernah bilang apa contohnya apa namanya tanaman komunis yang kayak untuk diperjualbelikan perkebunan komunitas apa sih? Ya, Itu perkebunan komunitas orang kaya kita. Yang bilang apa? Seperti apa? ya itulah. Terus begitu skalanya itu besar, jadi kayak itu tadi dibilang kayak di Bandung, bagaimana luasnya di kebun kita itu, di Kalimantan bagaimana luasnya kelapa sawit. Bukan kita ambil itu orang luar. Jadi masa mau pergi di Kalimantan? Maksudnya yang produksi itu yang bukan orang Cina kan? Itu kekurangan Indonesia berarti. Semua yang perusahaan besar kayak dia itu pengetatan yang kita aja bukan orang Indonesia. London, iya London Sumatera. Barat Quran. Baru itu juga dia lebih terukur di faktor produksinya, kayak berapa guna tanam, bagaimana, lebih terukur di faktor produksinya. Beda kalau sama kapitalis, kayak ukur sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Baru nilai ekonominya dia lebih besar daripada nilai sosialnya. Fix orang kapitalis jahat. Tidak, nanti begitu ya? Tidak. Kenapa? Tidak bisa. Jadi bagaimana itu kalau misalkan orang kelaparan baru buka. Kalau nggak bisa kerja. Iya, baru. Mau bilang bersumbang orang Cina. Betul orang Cina tuh belum. Baru menjadi gimana waktu sudah mati? Gimana? Tidak masuk kalau keuntungan kan menyumbang, kalau keuntungan besar menyumbang kan kalau kita orang Islam pasti ada kayak zakat apa sih yang dikeluarkan dari hasil penghasilan kan bisa begitu begitu kalau gitu aja beda pada nonton gitu Saya nonton dan pergi. Bukan saya. bagus Berapa keluar? sudah minta kok mau 20 menit coba selesai Apalagi ini asumsi. Apa asumsi? Asumsi dualisme ekonomi Boyka yang pertama itu suatu sistem yang bersifat superior dan sistem yang Berat sekali. Apa itu superior? komen di bawah ya yang superior. Tapi kalau superior ini untuk ekonomi kapitalis. Tidak tahu superior. Iya. Sama yang kedua, dualisme ekonomi ini bukan transisi atau transisional, namun memang perbedaan antara apa? Antara ini sistem ekonomi kapitalis sama kapitalisme yang berlangsung di Hindia Belanda.
Yang ketiga ada derajat superioritas atau inferioritas untuk menunjukkan kecenderungan terus meningkat atau menguat. Itu apa itu? Dan nomor berapa? 4. Terus yang keempat ini unsur superior hanya berpengaruh kecil sekali, bahkan tidak berpengaruh sama sekali untuk unsur inferior. Oh ini asuransinya boy tadi. Ya itu tadi asuransinya. Berat sekali kita itu sini. Jadi tugas Anda adalah apa itu superior, apa itu inferior, Ya cari nanti lah. dan itulah dan yang lain sebagainya. Kalau misalnya apa namanya kan kalau bilang apa finalnya nanti ditulis bikin apa sih jurnal itu tentang materi tak apa orang bisa dituliskan. Apa? Ini juga lanjut nih, ada dua Nanti jenis atau bisa jadi. Tulis nih. Iya benar bisa. ini tadi Kalau dalam video sistem ekonomi tradisional, kegiatan ekonomi yang masih diwarnai oleh unsur ketradisional. Dualisme ekonominya baik. Coba lihat. Oh itu macam-macam kelompoknya. Oh itu yang ada nih prakapitalis sama kapitalisme. Ini dualisme ekonomi biasa disebut dengan dualistik ya, dualistik. Terus sebuah masyarakat yang mengalami dua macam sistem ekonomi ini nih kenapa ini jawabannya kenapa masyarakat Hindia Belanda sama masyarakat orang-orang barat itu berbeda sekali karena sebuah masyarakat karena kan ini Indonesia masih menganut sistem prakapitalis. Jadi ini sebabnya sebuah masyarakat yang mengalami dua macam sistem ekonomi yang saling berbeda dan berdampingan pada waktu yang sama, di mana sistem ekonomi yang satu adalah sistem ekonomi yang masih bersifat tradisional atau prakapitalistik yang dianut oleh penduduk asli, dan sistem ekonomi yang diimpor dari barat yang telah bersifat kapitalistik. Jadi ini memang tidak sejalan. sejalan. Tidak sejalan, sudah diskusi. Dia bisa tidak sejalan. Padahal kan kalau di satu tempat harusnya bisa sejalan. Dan harus memang Kayak ada mau mengembangkan, karena kan ada mau mengembangkan ada mau yang menghasilkan, ada mau yang berproduksi besar, ada juga yang memproduksi untuk diri ya mungkin kalau ibarat kayak dua macam dalam satu kelas dua macam buku jadi tidak bisa sejalan. Tapi kenyataan saya berjalan dengan dua itu dualisme berjalan di Indonesia. Kalau tidak lihat kayak berjalan begitu. Tapi bagaimana kondisi sekarang kondisi? Hah? Ekonominya. Sekarang ini betul. Untuk itu saja dari kamu. Ya kurang lagi ekonominya juga besar. Iya, dan ekonomi. Iya besar sama 12 tadi. Iya 12. 25 nih. Apa lagi? Ya sekolah itu sebenarnya buat apa sih? Apa sih? Iya. Ya dari media sekolah dari sekolah dulu untuk apa? Yang menuntut ilmu lah. Apa senang kasih dengan isi kepalamu? Ya, Apa bisa dengan berpikir dengan baik dan benar. Yang mana salah, yang mana benar. Engkau Saya itu sekolah itu sebenarnya penting, tapi sebenarnya tidak terlalu penting juga karena bisa karena sistemnya. Misalkan toh dari SD berapa matkul berapa materi pelajari ada sekitar 10 baru nanti naik ke SMA disuruh dipelajari jurusan jadi kelas 1 pelajaran perjalanan dulu kayak tidak berguna. Astagfirullah. Menteri. Sebab Pak Menteri Pendidikan saya Megawati.
Yang itu Mutia Maharang namanya. Aduh, banyak sekali ya, itu apa Mak? Wih, astagfirullah. Puasa nanti pembuatan gaji. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, bahas dulu. Ada saya, Aduku. Iya, Pantun. Silahkan. Belum. Cakep. Ayo, batas bahasa Arab ini. Iya. Cakep. Hubbi laki mislul haya, la yantahi illa bil maut. Artinya, cintaku kepadamu seperti kematian, tidak berakhir. Seperti kehidupan, tidak berakhir kecuali dengan kematian. Mulai. Manjada wajada. Unsur mahakola, wala tandur mangkola. Ulforjak itu lagu ini, bahwa bisa bila hatta ya. Segitu dulu video diskusi dari kami. Terima kasih perhatiannya. Oh iya masih ada behind the scene-nya loh hahaha. Panjago ka, bahan motor Hai, Coba ulang. cepat sekali. Coba ulang. Ulangi. 1, 2, 3. Hai. Apa Mutia? Apa itu guys? Mana nih Beneng? Guys kita lagi buat tugas.